Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, ya sudah lewat pertandingannya. Karena lawan Arsenal lewat 2 corner, ya memang nggak apa-apa. Yang menyalahkan siapa sih emang gol dari corner? Kan gue udah bilang golnya juga sudah terlatih strateginya. Arsenal sudah melakukan itu 2 tahun 3 tahun terakhir ya, dengan segala macem triknya, strateginya, dan itu kan nggak mungkin nggak dilatih ya. Emang tidak ada yang melanggar peraturan gitu. Cuman disindir sama Berbatov, padahal Berbatov sebenarnya juga bercanda gitu bahwa Arsenal adalah Stock City yang baru gitu. Dah pada sensi. Ya, terima aja ya, emang Stock City juga dulu kan mainnya begitu, dari set pieces, lemparan ke dalam, tendangan gawang, tendangan bebas. Oke, jadi kita sudah menerima ya, walaupun kekalahan itu sebetulnya ya membuat kita agak terpaku di peringkat 11, tapi gue sih tetap melihat ada banyak yang positif juga ya, ada hal yang positif lah yang dilihat dari game kemarin tadi pagi. Nah, ada beberapa hal, mungkin yang paling penting sih sebenarnya adalah ya satu, mengenai rotasi pemain ya. Jadi Amorim berkata bahwa ternyata memang ada beberapa pemain yang diberikan time limit itu, atau batasan waktu untuk bermain. Ya, contoh kayak Malaysia gitu. Malaysia itu emang 45 menit aja dikasih waktu. Dan nggak ada yang ngebahas gitu ya, kalau misalnya Tyrell Malaysia itu sebetulnya bisa udah mengunci Bukayo Saka gitu loh. Cuman ya kenapa semua nggak ada yang melihat hal itu gitu. Masuk Mason Mount juga mungkin sekitar 60 menit. Harry Maguire juga hanya bermain dikasih waktu 60 menit dan bermain bagus ya, cukup bagus Harry Maguire. Terus Mason Mount juga oke. Nah, cuman ada satu pemain ya muda yang bermain selama 30 menit, masuk ke 59, yaitu Lenioro gitu. Nah, ini yang kenapa semua tidak tertuju matanya ke situ ya. Kan gue udah bilang, kalau lu sering nonton pertandingan sepak bola, ya mau pertandingan sepak bola langsung ke di TV ke yang levelnya masih liga mana gitu, mungkin Liga Indonesia atau Liga Premier Inggris, liga mana deh, atau pertandingan Tarkam, lu tuh pasti kalau lu sering nonton pertandingan bola, lu itu akan bisa secara secara intuitif gitu ya, secara insting gitu loh. Ya apapun background lo, belum tentu lo harus backgroundnya seorang dari pemain sepak bola atau background lo tuh wartawan olahraga bola, enggak gitu. Lo pasti akan bisa melihat bahwa kalau lo banyak nonton pertandingan ya, ada satu pemain aja ya yang menunjukkan skillnya atau menunjukkan kemampuannya, lo pasti udah bisa menilai, oh nih pemain berbakat nih gitu ya. Itu pemain berbakat, dan kayaknya sih banyak yang bisa begitu juga gitu, dan terbukti. Contoh kayak orang ketika gua dan banyak orang bilang ini Garnacho nih standarnya nggak di sini, bener kan? Memang gitu. Amad Diallo, ya menurut gua Amad Diallo punya skill dan bakat, dan makanya kan semua orang berteriak-teriak waktu dia kok nggak dicadangin Ten Hag, dia kok selalu dicadangkan dicadangin Ten Hag. Orang berteriak-teriak karena kita semua tahu gitu loh, begitu di lapangan Amad Diallo main, oh nih anak emang bakatnya memang bagus gitu. Nah, yang pemain yang gue maksud yaitu Lenioro. Jadi Lenioro ini semenjak dia cedera dari waktu preseason di Amerika ya, ngelawan Arsenal juga, yang dia ditarik keluar, terus dia harus melakukan operasi karena ada cedera metatarsal. Dia masuk di menit ke-59 menggantikan Harry Maguire dan mengisi posisi back sentral kanan. Nah, dari 60 menit dia bermain itu, secara statistik dulu kita ngomong nih, secara data-data nih, Lenioro itu dan ini lawan Arsenal loh ya. Ini lawan Arsenal loh, bukan ngelawannya
Wolves, bukan lawannya Ipswich, bukan melawan Leicester City, bukan lawan Arsenal. Dia 100% aerial duelsnya won, menangkan 100% aerial duel, 86% akurasi pas, 75% menang di ground duel, 4 tackles ya dilakukan, 3 tackles yang menang, nah 4 tackles attempted, 3 tackles yang menang, berarti kan hampir 85% ya. 75%, ya 75%-an. Terus 2 passes ke final third, jadi 2 passing dia long gitu ya, mungkinnya passing long itu bisa sampai ke sepertiga akhir lapangan ke depan, progresif ke depan, dan 2 clearance. Nah, dan kalau lu nonton juga, ya lu coba ulang lagi aja deh kalau bisa ada highlight. Itu berapa kali tuh dia melakukan duel gitu ya, yang di mana si kirinya itu si Trossard masuk di menit 71. Sebelumnya Gabriel Martinelli juga di keep bola sama dia di situ. Havertz pun juga di situ. Dia bisa tutup pergerakannya, dia berani melakukan sliding tackle, timingnya juga pas, apalagi yang pas Trossard tuh ya, juga dia bisa pas melakukan sliding tackle, waktunya dia nggak terlalu memaksakan, nggak terlalu nekat, timingnya bagus. Nah, lu kalau ngeliat gitu aja lu langsung lihat gitu loh, oh emang bagus nih orang, bagus nih anak, bagus nih pemain. Jadi menurut gue ini suatu nilai positif banget ya. Semoga nanti dia kan ini kan baru 30 menit dia bermain. Semoga nanti next selanjutnya dia bisa main 40-50 menit, terus main 60 menit, main 80 menit, sampai akhirnya dia bisa bermain penuh dan konsisten. Jadi dengan kata lain, kalau nanti dia bisa balik, gue rasa sih dia pasti akan menjadi tim inti ya. Biar nanti, sehingga nanti komposisi di 3 back belakang, yaitu back tengahnya De Ligt, back tengah kirinya Lisandro Martinez, dan back tengah kanannya Leny Yoro. Dan Mazraoui yang tadinya udah ditempatkan, udah bolak-balik kemana-mana, bisa di wingback kanan, sehingga Amad Diallo bisa di posisi yang bisa dia mencetak gol, yaitu penyerang sayap kanan ya. Jadi memang pertandingan kemarin itu gimana ya, gue memang berasa kalah gitu ya, emang kalah gitu. Ada yang bilang gini, ada siapa yang atau host atau apa sih, atau pundit yang mungkin dia fans Arsenal kali ya. Mana Manchester United yang bilang akan menang? Kemarin nggak ada yang bilang Manchester United akan keluar akan menang ya. Kita sadar diri gitu bahwa kita ini lagi menyerap sistem baru, pola permainan baru dengan pelatih yang baru ya. Itu pun dalam bermain open play kita tidak kebobolan gitu ya, khususnya di babak pertama yang dimana ya lebih taktikal lah ya, adu taktis lah antara Arteta dan si Ruben Amorim, sehingga terlihat permainan lebih hati-hati. Jadi babak kedua aja yang mulai agak terbuka, apalagi ya sejak golnya Arsenal kan 1-0, jadi MU lebih terbuka ya, Arsenal pun lebih bisa banyak menyerang. Tapi intinya adalah kembalinya Leny Yoro ya, itu adalah suatu sinyal yang sangat positif ya. Cuman kalau misalnya nanti Mazraoui di kanan, nah ini lagi sebagai wingback kanan ya, wingback kirinya kan Dalot mau nggak mau. Cuman kita lihat kan tadi pertandingan kemarin itu ya, Dalot mau dipasang di kanan, mau dipasang kiri, jadinya mati. Nah, bener-bener urgensinya untuk mendapatkan wingback kiri itu betul-betul harus dilakukan Ineos di bulan Januari. Nah, untuk Leny Yoro sendiri, gue sih ngelihat bahwa kalau dia bisa konsisten, ya dia bisa terus menunjukkan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya dia udah punya bakat ya. Struktur badannya juga bagus, dia tinggi banget, lebih tinggi daripada Zirkzee. Itu fotonya yang kemarin kan gue lihat, secara postur tinggi, badan bagus, mungkin agak kurus saja ya, anak umur 18 tahun lah ya. Ini tugasnya Manchester United untuk mungkin ototnya lebih
lebih dikembangkan gitu, sehingga apalagi main di Liga Inggris atau apalagi nanti kalau misalnya main di level tertinggi misalnya di Champions League akan ngelawan back-back yang atau striker yang badannya lebih berotot gitu atau lebih berisi gitu. Nah, itu menurut gua harus diimprove, dikembangkan. Tapi kalau ngelihat permainan dia kemarin, cara dia bertahan, visi dia dalam mendeliver bola, ya kan juga kita lihat tuh pas preseason, visi dia dalam mendeliver bola, bagaimana posisi dia, bagaimana one on one dia terhadap penyerang, itu menurut gua satu tanda positif. Oke, next selanjutnya kita akan bermain melawan Nottingham Forest ya di malam minggu ya, di minggu dini hari. Semoga itu jadi ya ajang balas dendam lah untuk kita banyak mencetak gol, karena kalau gue lihat kemarin pertandingan banyak beberapa di papan tengah ya, kita lagi bersaing di papan tengah nih ya, ada banyak juga yang nggak mendapat poin maksimal. Jadi bahkan ke-14 masih ada 24 pertandingan lagi, apapun bisa terjadi. Liverpool aja imbang ya, Chelsea menang, Jadon Sancho ngegolin deh, padahal golnya gitu aja sih ya, oke lah kita hargain lah ya, tapi biasa ya diumumkan kayak MU tuh, lihat Sancho elah, ambil. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.